Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, mari kita belajar bab 2, bab muamalah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita bahas tentang khiyar, suatu aktivitas yang tidak pernah lepas dalam proses jual beli. Untuk apa kita belajar ini? Tidak lain diharapkan semoga peserta didik dapat mengetahui tentang khiyar, sehingga tidak merugikan dalam proses jual beli, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli atau konsumen. Berikut ini contoh di sebuah toko sepatu. Penjual mempersilahkan pembeli untuk melakukan khiyar supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, apa itu khiyar? Khiyar adalah hak bagi pembeli atau konsumen untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Dengan khiyar ini, maka pembeli atau konsumen tidak akan menyesal kemudian. Adapun hukumnya bagaimana? Hukum khiyar adalah mubah atau boleh atau jaiz, sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sepenggal hadis tersebut adalah anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari thalatha layalin. Kemudian apa saja? Ada berapa macam khiyar itu? Pertama, khiyar majlis atau khiyar tempat. Yang kedua, khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar aibi atau cacat. Dan yang keempat, khiyar ru'yah. Oke, kita bahas tentang khiyar majlis yang pertama, yakni khiyar ketika pembeli dan penjual masih dalam tempat jual beli tersebut. Setelah mereka berpisah, maka selesailah khiyar majlis. Jadi pembeli dengan penjual masih dalam suatu tempat, mereka terutama pembeli sedang memilih barang-barang yang akan dibeli. Yang kedua, khiyar syarat, yakni khiyar dengan syarat dan dalam waktu yang ditentukan. Biasanya penjual umumnya memberikan waktu 3 hari 3 malam, sesuai hadis Nabi di atas. Salah satu contohnya adalah seorang pembeli berkata, "Bu, saya beli sepatu ini buat anak saya yang di rumah. Nanti kalau cocok, maka saya jadi beli. Kalau tidak cocok, maka saya tidak jadi beli sepatu itu." Nah, ini namanya ucapan khiyar syarat. Jadi, kalau syaratnya jadi, cocok, maka jadi beli. Dan biasanya waktu itu masih dalam waktu yang ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga, khiyar aibi atau cacat, yakni khiyar karena ada cacat pada barang tersebut. Mungkin ketika sedang di proses jual beli, atau mungkin sudah sampai di rumah. Misalnya membeli barang, setelah dibawa ke rumah baru terdeteksi rusak. Membeli lampu, ternyata mau dicoba di toko sedang aliran listrik, sehingga langsung dibawa pulang. Ketika di rumah ternyata juga tidak hidup, bukan karena faktor listrik aliran, tetapi
lampu tersebut rusak atau cacat. Nah, yang seperti ini termasuk contoh khiyar aibi atau cacat. Yang keempat, khiyar ru'yah, yakni khiyar dengan mengecek barang dengan teliti. Misalnya Andi mau membeli sebuah sandal, sepasang sandal, setelah melihat, mengecek, membolak-balik sandal yang akan dibeli, sampai yakin barang ini bagus atau rusak. Setelah itu, dia baru menentukan, memilih, meneruskan membeli sepasang sandal, atau tidak jadi membeli sepasang sandal. Oke anak-anakku, demikian sekilas tentang khiyar. Semoga bermanfaat. Untuk tugas, silahkan kalian tulis garis besar materi tentang khiyar. Oke, nice to meet you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.